Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajr Ubaidillah Channel. Dengan saya Fajr Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, babi itu adalah salah satu hewan yang Allah ciptakan sebagai bahan ujian bagi umat manusia, khususnya bagi umat muslim. Nah, pada ranah kehidupan, babi juga bisa diibaratkan sebagai hewan pembersih limbah, sebagaimana ikan sapu-sapu yang ada di dalam akuarium gitu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena babi itu memakan semua jenis makanan. Dari jenis makanan yang memang lumrah untuk dimakan sampai pada tingkat makanan yang buruk seperti kotoran pun dia makan gitu ya. Nah, dan babi juga pada dasarnya adalah hewan mamalia yang sama dengan kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Mereka menyusui anaknya, mereka punya mata, mereka punya kaki, mereka punya telinga, dan lain sebagainya. Namun, kenapa babi itu diharamkan dalam Islam? Kenapa orang Muslim itu dilarang untuk memakan babi? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini mungkin sering banget ya kita temui di media sosial atau bahkan di kehidupan nyata. Dan tidak jarang juga beberapa orang itu saling berbeda pendapat atau saling bertengkar ya dari antara kepercayaan gitu ya. Karena gara-gara masalah babi ini. Karena saya juga bosan dengan pertanyaan semacam ini, maka dengan dibuatnya video ini, saya akan berusaha untuk menjawabnya serasional mungkin. Dan semoga video ini dapat menjawab pertanyaan itu, dan semoga video ini dapat dipahami oleh orang-orang dengan latar belakang perbedaan pemahaman. Jadi, ayo kita mulai videonya. Oke teman-teman, kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan, mengapa babi itu haram di dalam Islam ya? Namun sebelum kita bicara jauh ke sana, mari kita bicara soal Islamnya dulu. Di dalam agama Islam itu sendiri, setidaknya ada 4 sumber hukum ya yang menjadi acuan gitu ya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jika satu perintah itu sudah ada di dalam Al-Quran, maka itu sifatnya mutlak gitu ya. Namun jika itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi alternatif lain. Tapi jika sesuatu itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis sekalipun, maka itu harus dilakukan ijma, yaitu perkumpulan pendapat para ulama gitu ya. Nah, sedangkan qiyas itu adalah penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa. Karena prinsip persamaan ilat itu akan melahirkan hukum yang serupa pula. Nah, sedangkan larangan memakan babi itu sudah tertulis ya di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Lalu di dalam hadis juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melaknat babi, memakannya, dan memberikannya kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, karena keharaman babi ini tertulis di dalam Al-Quran dan bahkan hadis, maka larangan babi ini ya sifatnya mutlak, harus dipatuhi. Lalu menurut para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami misalkan, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi sifat manusia. Kita tahulah ya, bahwa babi itu punya daya ketertarikan seksual yang sangat tinggi dan kuat. Dan babi juga mempunyai gaya hidup yang sangat jorok ya. Seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, babi itu bisa memakan semua jenis makanan. Bahkan sampai level kotoran pun dimakan gitu oleh babi ya. Nah, dengan kita memakan babi, itu dikhawatirkan sifat-sifat buruknya itu terserap oleh tubuh kita dan lama-lama itu akan merubah karakter kita gitu ya. Dan ini juga berlaku pada makanan hasil curian misalkan, karena itu akan mempengaruhi sifat manusia. Nah, selain dari sisi filosofi yang saya sebutkan tadi, faktor kesehatan juga sangat dipertimbangkan di sini, karena mengingat babi itu punya gaya hidup yang jorok ya. Bahkan pada level kotoran pun dimakan itu oleh babi. Nah, ini dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan kita pada akhirnya.
Apalagi ditambah oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa babi itu mengandung cacing pita. Nah, terlepas dari cacing pita itu, babi itu manfaatnya sedikit gitu ya. Jadi walaupun memang cacing pita itu ditemukan di hewan yang lain selain babi gitu, tetap saja babi nilai manfaatnya gitu kurang gitu ya. Nah, selain dari sisi filosofi dan kesehatan ya, memakan babi juga merupakan perbuatan dosa karena ketika kita makan babi, saat itu juga kita melanggar perintah Tuhan dan secara tidak langsung kita itu sedang menantang Tuhan gitu ya. Apalagi kita yang sudah tahu gitu ya bahwa babi itu haram, lalu kita sengaja memakannya, maka ya itu sama saja kita menantang Tuhan gitu ya. Tapi saya juga sering heran ya pada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kami gitu, yang masih saja mempertanyakan kenapa sih orang muslim itu gak boleh makan babi, padahal babi itu enak loh, padahal babi itu sama aja sama kayak kerbau, sapi, kambing, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, memangnya kenapa kalau kami tidak memakan babi gitu? Memangnya kenapa kalau kami itu menjalankan agama kami gitu merugikan kalian? Kan enggak juga gitu ya. Nah, dalam hidup beragama itu ada sebuah ranah toleransi, dan larangan memakan babi itu adalah ajaran dari agama Islam, agama yang kami yakini gitu ya. Nah, yang mana agama lain itu harus memahami bahwa orang muslim yang tidak memakan babi itu, mereka kami itu sedang menjalankan ajaran agama kami gitu. Jadi janganlah berpikir bahwa Islam itu anti babi, Islam itu benci banget sama babi. Enggak gitu juga gitu ya. Dalam kondisi tertentu babi juga dapat dimakan kok di dalam Islam, namun asalkan dalam keadaan darurat sewajarnya, dan itu pun tidak boleh berlebihan ya. Dan keterangan ini tertulis di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, lanjutan dari ayat sebelumnya ya, yaitu tetapi barang siapa di dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia itu tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, misalkan kalian itu sedang berada di dalam sebuah tempat antah berantah, misalkan di dalam hutan, namun dalam kondisi tertentu kalian sedang kelaparan, dan di sana kalian tidak bisa menemukan makanan apapun kecuali babi gitu ya. Nah, kalau kalian tidak memakan babi ini, sedangkan kalian itu akan konsekuensinya gitu ya, akan mati, akan meninggal karena tidak makan, maka memakan babi itu diperbolehkan. Namun itu pun asal sewajarnya dan tidak berlebihan ya, tidak dinikmati lah. Yang penting hanya untuk menyelamatkan nyawa kita dari kelaparan bahkan kematian itu tadi gitu ya. Namun setelah kita keluar dari hutan tersebut ya, maka perintah itu berlaku seperti semula kembali gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi sampai sini dapat dipahami ya kenapa orang muslim itu dilarang memakan babi. Kenapa memakan babi itu dilarang di dalam agama Islam ya. Sebetulnya bukan hanya babi ya yang diharamkan, bangkai, darah, hewan-hewan apapun yang disembelih tanpa menyebut nama Allah gitu ya, hewan di dua alam, dan itu semua padahal diharamkan. Tapi yang selalu di blow up itu hanya babi dan babi gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video hari ini ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Saya Fajri Ubaidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.